Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farada siyama Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannawna antakuna sanata kullaha Ramadan." Artinya, seandainya umatku, kata Nabi Muhammad, tahu dengan kelebihan, kemuliaan dari puasa bulan Ramadan, maka seluruh umatku pasti bermohon kepada Allah kiranya satu bulan itu, satu tahun itu sama dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Berdasarkan hadis tadi, Ustadz memberikan ceramah kita, yakni bersyukur diwajibkan puasa Ramadan kepada kita selaku umat Muhammad, umat akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dari beberapa sejarah yang kita baca, ternyata Nabi Yunus, Nabi Idris, dan Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah untuk apabila mereka dimatikan bisa hidup kembali dan berdoa menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Kasus pada Nabi Musa alaihissalam, setelah ajalnya datang, malaikat Israel memberitahu pada kedatangan pertama, malaikat Israel menyerupai seorang pemuda, memberitahu bahwa ajalnya segera akan datang. Lalu Nabi Musa alaihissalam marah dan menampar malaikat Jibril tadi, malaikat Israel tadi, sampai pecah matanya. Lalu malaikat Israel mengadu kepada Allah. Peristiwa itu lalu Allah memberitahukan, datangilah hambaku dengan bentuk yang sebenarnya dan sampaikan salamku. Kemudian malaikat Israel datang seperti yang diamanahi oleh Allah dengan bentuk yang sebenarnya. Lalu Nabi Musa kaget.
Namun demikian Nabi Musa bertanya, tolong sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, apakah masih ada hamba yang sedekat aku dengan Allah? Saya digelari dengan Khalilullah, Kalamullah, dan bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Apakah masih ada hamba sehebat saya ini? Jadi cerita malaikat Israel menyampaikan pada Allah. Allah menjawab, sampaikan kepadanya bahwa kedekatan aku kepadanya sekecil bila dibandingkan dengan kedekatan aku dengan umat Muhammad yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini luar biasa. Patut kita syukuri Ramadan diwajibkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti secara seksama, ternyata memang ada keistimewaan, kelebihan dari bulan Ramadan. Baik diterangkan oleh Al-Quran maupun hadis. Kalau di dalam Al-Quran diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Bayangkan kalau tidak ada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak ada haluan hidup kita, tentu kehidupan manusia dan alam sekitar ini tidak akan bermakna. Tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan aturan hidup, mulai dihembuskannya roh di rahim ibu kita sampai nanti meninggal di alam barzakh, di akhirat pada mahsyar, surga dan neraka. Ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Dan yang kedua, pada bulan Ramadan, umat Muhammad yang mempuasakan bulan Ramadan dengan ikhlas, Allah berjanji mengampuni dosa-dosa yang berlalu. Ini tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Seperti diungkap oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, siapa yang berpuasa dengan ikhlas pada bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Inilah kesempatan yang emas bagi kita. Kullu bunu Adam khata, khairu khataiha at-tawabin. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai dosa. Yang terbaik di antara yang berdosa itu adalah orang yang segera melakukan tobat. Ramadan merupakan salah satu media untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai, daun kayu dalam hutan, apabila mereka benar-benar melakukan tobat, Allah akan mengampuninya, kecuali dosa syirik. Kemudian, siapa yang merindukan bulan Ramadan, yang senang hatinya dengan kehadiran bulan Ramadan, Allah melarang neraka untuk menyentuh kulitnya nanti. Ini juga diungkapkan dalam hadis, man faraha bidukuli Ramadan haramallahu jasa dahu al-diran. Artinya,
Siapa yang senang hatinya, yang gembira hatinya dengan kehadiran bulan Ramadan, Allah melarang neraka untuk menyentuh kulitnya. Jadi kita syukuri, gembira kita dengan kehadiran Ramadan. Jangan cemas, kekurangan harta, dagang tidak laku semua, tidak usah. Tapi kita gembira, Allah yang menentukan segala. Mohon ini kita jadikan dasar dalam kehidupan kita. Kemudian pada satu malam pada bulan Ramadan, apabila kita beramal pada malam itu, pahalanya jauh lebih baik dibandingkan dengan beramal 1000 bulan pada bulan lainnya. Ini benar-benar ada nampaknya nabi-nabi sebelum iri dan ingin menjadi umat Muhammad. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada suatu bulan, pada satu hari, pada satu malam yang hanya ada pada bulan Ramadan, lalu kita jadikan malam suntuk untuk beribadah kepada Allah, dan pahalanya lebih banyak dari 1000 bulan bila kita berbeda pada bulan-bulan lain. Luar biasa. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah setan diikat pada bulan Ramadan ini. Pintu neraka ditutup rapi. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Dalam sebuah hadis, qad ja'akum Ramadanu syahral mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tahtahu fihi abwabul jannah. Datang bulan Ramadan diwajib kepadamu bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Allah menutup pintu neraka. Wa tugallu fihi sayatin, dan diikat para setan yang selama ini mudah memperdayakan kita. Lailatul khairum min alfi syahr. Satu malam yang ada pada bulan Ramadan jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dan mari benar-benar kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Kemudian juga melakukan umrah pada bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan haji. Ini luar biasa. Fa innal umratun fi Ramadan al-hajjun. Siapa yang umrah pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji. Berikutnya, Allah sangat dan surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang-orang yang berpuasa ke dalam surga ini. Seperti hadis Nabi, surga sangat sayang kepada arba'atin nafrin. Pertama, talil Quran, orang yang membasahi lidahnya dengan ayat Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Yang ketiga, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, tidak menyakiti hati orang lain
di bulan Ramadan. Yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bayangkan, surga saja sudah merindukan orang-orang yang berpuasa pada Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Atas dasar itu, makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, keunggulan-keunggulan, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Nabi dan umat Nabi Muhammad sudah dibicarakan di kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka mereka boleh dimatikan oleh Allah, tapi meminta untuk hidup kembali menjadi umat Muhammad. Nah, kita sudah ditakdirkan menjadi umat Muhammad. Walaupun demikian, masih kelihatan oleh kita yang sudah ditakdirkan menjadi umat Muhammad dengan ongesnya meninggalkan bulan Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sangat kita sayangkan. Oleh karenanya, Ustadz berpesan pada kita semua, sebenarnya banyak lagi keutamaan, kelebihan-kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan ini, tapi karena dibatasi oleh waktu, akhirnya mari sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan menimbun amal ibadah, karena kita belum bisa memastikan akan bisa hidup bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La